Banyak hal terjadi dari tahun 2016. Dari awal gue pertama kali mendapatkan motor kopling yaitu Yamaha All Fiction Mata Shinchan. Kemudian berganti lagi ke motor kopling lainnya menjadi motor sport fairing yaitu Suzuki GSX R150 pada tahun 2017. Bisa dibilang hampir sekitar 4 tahun gue memakai motor kopling. Dan setelah gue pikir-pikir, setelah bertarung selama itu di kerasnya jalanan Jakarta, di tengah kemacetan, ketika sehari-hari pergi menggunakan motor, gue akhirnya memutuskan untuk stop dulu bermain motor kopling dan berpindah ke motor matic. Ya, pada akhirnya gua memutuskan untuk membeli motor matic. Jadi setelah tadi yang gue sebutkan bertarung di jalanan Jakarta yaitu macetnya, dan dulu kan gue pakai dua motor, which is motor ini, which is dulu motor kopling yaitu Suzuki GSX, sama satu lagi motor bebek Honda Supra. Nah sekarang gue memutuskan untuk menggabungkan kendaraan tersebut jadi satu aja. Jadi gue butuh kendaraan yang benar-benar bisa jadi kendaraan hobi sekaligus kendaraan yang bisa gue pakai untuk bertarung sehari-hari. Nah karena itu gue berpikir nggak mungkin gue bertarung sehari-hari di tengah macetnya Jakarta. Kan kalian tahu sendiri ya, parahnya macet Jakarta kalau hari kerja, baik itu pulang kerja ataupun pergi kerja. Nggak mungkin gue pakai motor kopling yang nunduk, bisa capek, apalagi jarakku ke kantor itu juga lumayan. Akhirnya gue memutuskan untuk mengambil ini motor matic yaitu Yamaha Aerox 155 VVA, dan yang ini adalah Yamaha Aerox tipe R tahun 2019. Sebenarnya waktu itu gue ada beberapa pilihan, nggak cuma motor ini, jadi ada NMAX atau Aerox. Kenapa kedua motor itu yang gue pilih? Karena seperti gue bilang tadi, gue ingin motor yang gue pakai sekarang dual purpose, jadi bisa motor hobi, bisa motor harian. Dan kalau gue mengalihkan perhatian gue ke motor matic, satu-satunya motor matic, bukan satu ya, ada dua ya, salah dua dari matic yang benar-benar mengalihkan perhatian gue karena dia bukan termasuk motor matic yang bisa dibilang bodinya kecil dan kurang sporty, yaitu hanya dua ini, yaitu Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox. Dan akhirnya pilihan gue jatuh ke Yamaha Aerox ini. Ada beberapa alasan kenapa gue mengambil motor ini. Oh ya, FYI motor ini gue nggak ambil baru ya, ini ambil bekas. Dan ada beberapa alasan kenapa gue memutuskan untuk mengambil motor Aerox second ini. Di antaranya, yang pertama warnanya. Kalau kalian bisa lihat, warnanya itu perpaduan antara ini silver matte silver ya, dan juga biru. Nah itu merupakan perpaduan warna dari motor yang salah satu motor impian gue, yaitu Yamaha R1M, dimana R1M itu kan perpaduan warnanya antara hitam karbon, silver sama biru, dan ini adalah warna yang paling mendekati dari warna motor tersebut, dan itu gue bisa temukan hanya ada di Aerox 155 VVA yang tipe R ini. Nah yang poin lainnya adalah ini. Kalau tipe R ya, untuk Aerox 155 tipe R itu dia sok belakangnya itu menggunakan tabung warna emas kayak gini. Jadi karena dari bawaannya itu udah tabung emas kayak gini, gue nggak perlu lagi menggantinya dengan tabung aftermarket Ohlins, karena ya gue udah dapet feel emas ini. Dan gue pun sendiri juga bukan tipe yang suka mengganti shock dengan shock aftermarket, karena menurut gue shock standar dari motor itu udah cukup banget buat dipakai harian ataupun sunmori, kan gue nggak track day juga. Jadi ini udah lebih dari cukup memakai shock standarnya. Ya kalau gue mau rada kece dikit mungkin bisa dikasih stiker Ohlins kali ya. Nah poin berikutnya, dia juga udah terpasang beberapa modifikasi yang gue suka. Sebenarnya nggak banyak modifikasinya, salah satunya ini. Ini adalah jalur pelindung atau mungkin namanya jalur pedok kali ya. Nah ini udah kepasang, ini ada kepasang di sini ataupun di belakang, nanti gue kasih lihat yang di belakang. Ini udah kepasang, jadi gue nggak perlu lagi membeli part aftermarket ini untuk memasang, karena ini udah kepasang dari pemilik sebelumnya. Dan ini juga, ini aksesoris sih sebenarnya, cuma gue nggak tahu ini namanya apa.
Mungkin itu gunanya untuk menjaga supaya selang remnya nggak berpindah-pindah atau bergerak-gerak terlalu banyak ya. Cuma sepertinya nggak terlalu efektif. Cuma kan ada terpasang dan warnanya sama-sama biru, yang berarti warnanya juga sama dengan warna pelek bawaan dari motor ini, which is nice menurut gue. Jadi oke, gue suka tampilan motor ini dengan aksesoris yang sudah terpasang oleh pemilik sebelumnya. Selain itu, yang gue suka dari tipe R ini yaitu speedometernya. Speedometer bawaannya itu LCD-nya warna merah. Nah, mari kita lihat ya, kita coba nyalain. Nah, kalian lihat kan, warnanya merah. Which is ini merupakan warna yang paling gue suka. Karena beda kan, kalau setahu gue biasa Aerox R itu, Aerox yang biasa itu warnanya biru, ini warnanya merah. Tapi gue nggak tahu ya, ini udah di custom atau emang bawaannya merah, please komen di bawah ya. Dan salah satu yang bikin gue demen dari motor ini yaitu kilometernya masih low waktu gue ambil. Kilometernya tadi waktu gue ambil itu masih 9.300-an. Ini udah bertambah sekitar 400 kilo gue pakai. Jadi menurut gue ya oke banget lah untuk ngambil motor ini. Oh ya, dan sebenarnya motor ini juga udah mengalami beberapa modifikasi sedikit ya dari gue ambil. Seperti yang kalian bisa lihat, ini windshieldnya udah bukan windshield standar. Jadi windshieldnya ini udah gue ganti dengan windshield merek, kalau nggak salah di Tokopedia itu namanya windshield model Transformer ya. Nanti gue akan benerin di kolom komentar atau di kolom description kalau misalkan gue salah nyebutin. Nah, ini gue ganti dengan model seperti ini. Memang sih gue lihat jarang ada orang yang pakai motor Aerox dengan tipe windshieldnya ini. Biasanya dia memakai rata-rata tipe windshieldnya meskipun aftermarket itu dipakai tipenya yang cenderung cembung. Nah, kalau itu karena gue merasa udah terlalu banyak yang pakai, gue ingin motor ini sedikit stand out di keramaian. Gue ingin motor ini sedikit mencolok, oleh karena itu gue memberikan windshield yang bentuknya sedikit berbeda dari orang kebanyakan pakai. Nah, inilah windshield yang terpakai. Nah, windshield ini kalau kalian mau tahu itu dia nggak PNP, maksudnya dalam artian nggak PNP itu dia ada bracketnya lagi di dalam. Ini kita lihat dari sisi belakang ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sana itu ada bracket tambahan untuk masang windshieldnya. Jadi windshieldnya nggak langsung nempel di body. Kalau misalkan yang standar itu kan dia langsung nempel di body ya, langsung nempel di batok. Kalau yang ini, aftermarket yang khusus windshield ini, dia dikasih bracket tambahan. Jadi nanti dikasih tambahan 4 baut dari sellernya. Ya, sedikit effort, tapi hasilnya menurut gue keren banget, keren parah. Dan oh ya, harganya nggak terlalu mahal kok. Nanti gue cantumin harganya di bawah ya. Seinget gue sih harganya sekitar 200 ribuan. Hal lain yang gue tambahkan di sini yaitu seperti yang kalian bisa lihat, ini ada spion bar N. Ya, ini gue tambahkan setelah gue membeli. Jadi aslinya motor ini tuh punya spion standarnya. Ketika gue beli second itu dia ada spion standarnya. Cuma karena gue nggak suka kalau motor itu ada spion di sini, karena menurut gue itu mengganggu tampilan dashboard yang harusnya bersih tanpa spion. Ada spion standar dan itu mengganggu gue. Cuma kalau misalkan dicabut, itu kan akan mengganggu kegiatan berkendara gue karena gue nggak bisa lihat ke belakang. Jadi itu malah jadi nggak safety. Nah, oleh karena itu, untuk tetap menjalankan fungsional sebuah spion, tapi juga meningkatkan tampilan atau cantiknya satu motor gue tersebut, gue menambahkan satu modifikasi di sini, yaitu bukan modifikasi sih, menambahkan aksesoris berupa spion bar N di sini. Dan kalau bagi kalian yang penasaran spion bar N ini sebenarnya kelihatan nggak sih ke belakang? Spion ini sangat-sangat kelihatan ke belakang. Jadi meskipun bentuknya mungkin lebih kecil dibandingin spion standar, ini fungsional tetap berjalan dengan baik banget. Apalagi lensanya cembung, jadi nggak usah khawatir, kalian tetap bisa ngeliat ke belakang dengan sangat baik. Dan kalian nggak khawatir lagi karena tampilan motor kalian terupgrade menjadi lebih bersih. Nih kalian bisa lihat dashboardnya lebih bersih, lebih clean, lebih cantik, tapi kalian tetap bisa merasakan fungsional dari spion dengan spion bar N ini. Ya, kemudian hal berikutnya yang membuat gue suka ketika pertama kali melihat motor ini waktu dibawain sama pemilik sebelumnya, yaitu baut bodinya. Ini kalian bisa lihat, baut bodinya ini udah diganti dengan baut yang berwarna biru. Dan kalau nggak salah ini namanya baut Pro Bolt ya. Sebenarnya nggak semua sih, cuma kayak misalkan baut di bagian bodi samping
Kemudian baut di bagian filter udara ini dia diganti semua nih jadi warna biru. Cuma untuk baut bagian CVT-nya dia masih pakai baut biasa. Cuma menurut gua ini adalah sentuhan yang nice karena ini menyeragamkan warna motornya menjadi 3 warna doang. Jadi hitam, silver, dan biru. Apalagi ditambah dengan baut biru kayak gini, ini menghemat waktu gua. Kalau misalkan gua sewaktu-waktu ingin mengganti misalkan baut standar dengan baut Pro Bolt, gue nggak perlu lagi ganti karena udah terpasang di sini dan tempatnya juga udah sesuai dengan selera gue dan sesuai dengan tempat dimana gue menginginkan baut-baut tersebut berada. Ya, jadi demikianlah cuplikan singkat mengenai alasan mengapa gue membeli motor Yamaha Aerox ini dan juga mengenai modifikasi apa aja yang udah diterapkan di motor ini dari pemilik sebelumnya dan juga modifikasi apa aja yang udah sedikit gue tambahkan di motor ini sesuai dengan selera gue. Ini sorry gue ganti kaos dulu karena tadi keringetan. Nah, jadi untuk tipe dan spesifikasi ini masih sama dengan Yamaha Aerox tipe R lainnya karena gue nggak main di bagian mesin dan nggak akan main di bagian sana. Cuma untuk modifikasi sebenarnya untuk motor ini belum selesai semuanya. Dikarenakan masih ada beberapa part yang menurut gue harus di-upgrade, seperti misalkan pengereman, karena menurut gue pengereman motor Yamaha Aerox ini kurang pakem. Mungkin itu pengaruh karena rem belakangnya belum Dix ya, jadi kalau Aerox itu yang tipe R ini dia depannya itu Dix, belakangnya itu tromol, sehingga menurut gue itu berpengaruh banyak ke kepakeman pengereman, sehingga mungkin gue akan mengupgrade sisi pengereman dahulu. Entah itu mengganti master rem atau mengganti kaliper atau mengganti selang rem, entah yang mana duluan, mungkin suatu saat akan gue ganti. Dan juga mungkin modifikasi lain yang ingin gue tambahkan mungkin knalpot racing mungkin cuma itu masih dipikirkan lebih lanjut lagi sih, karena kalian tahu sendiri kan peraturan mengenai knalpot racing itu kayak gimana. Ya untuk modifikasi motor ini sebenarnya gue nggak mau banyak-banyak, jadi gue lebih mengarahkan ke fungsionalnya aja karena emang fungsi motor ini untuk harian, jadi akan gue pakai sehari-hari bertarung di kemacetan Jakarta. Jadi mungkin gue nggak akan mencari modifikasi yang hanya menampilkan looks aja tapi nggak ada fungsionalnya, karena ya harus sesuai dengan fungsinya lah motor ini dipakai untuk harian. Oke, jika kalian suka video seperti ini, nantikan terus videonya karena untuk video-video riding gue seterusnya gue akan memakai motor ini. Karena ini adalah akan jadi motor satu-satunya yang gue pakai untuk sehari-hari maupun untuk Sunmori. Jadi jika kalian suka video seperti ini, please share, like, comment, dan subscribe channel Tio. Dan jangan lupa klik tombol lonceng ya. Jadi kalian selalu dapat update mengenai video-video terbaru di channel gue. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati. Bye-bye!